hormati ala kadarnya walaupun itu kecil. Saya Lismawati SAG MPDI CGP Angkatan 10 akan memaparkan terkait dengan budaya positif pada pagi ini dengan waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama menyimak terkait dengan budaya positif. Yang inti pembahasan kita pada pagi ini adalah kita akan banyak bermain di segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya cintai, pada kesempatan ini kita telah melihat dengan diseminasi penyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, berbicara terkait dengan budaya positif yang ada di atas, kita semua sudah mengalami di SMP Negeri 9 Bulukumba ini. Tidak diragukan lagi budaya-budaya positif yang kita terapkan. Bahkan kemarin di beberapa kasus yang ditangani oleh Pak Wakil, ditangani oleh BK dan beberapa guru lainnya, itu semua sudah mencerminkan budaya positif. Namun kita baru tahu bahwa inilah yang disebut dengan budaya positif namanya, walaupun sudah penerapannya terlaksana selama ini. Selanjutnya kita dapat melihat budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang baik. Konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif itu sendiri, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini sebentar kita akan berbicara panjang karena disinilah praktik dari budaya positif itu sendiri. Kalau terkait dengan pembelajaran dengan paradigma ini sudah kita laksanakan. Disiplin positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku atau merupakan tutur kata, tata krama dan sopan santun peserta didik. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan bersama untuk memajukan SMP Negeri 9 Bulukumba ini ke jenjang yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia itu dapat kita lihat bahwa kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini memiliki lingkup masing-masing. Nah, jika di 5 kebutuhan dasar manusia ini peserta didik merasa ada yang tidak terpenuhi, disitulah terjadi pelanggaran atau ada ketidaknyamanan dalam pelayanan mereka. Makanya kita sebagai seorang pendidik, kelima kebutuhan dasar peserta didik ini harus dimiliki. Di mana kita harus bagaimana memberikan kebebasan kepada peserta didik supaya dia merasa mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kita harus membuat mereka senang, baik senang bermain, senang belajar, atau senang berinteraksi dengan sesama temannya, supaya tidak ada peserta didik tidak merasa ada tekanan baik dari guru maupun dari teman-teman lainnya. Karena dengan adanya tekanan-tekanan itu sehingga mereka merasa terbuli. Nah, pembulian ini berakibat fatal jika kita tidak tangani lebih cepat, karena kita melihat beberapa kasus-kasus di medsos, di media itu banyak dengan adanya pembulian sehingga terjadi bahkan ada pengeroyokan, bahkan terjadi pembunuhan. Ada beberapa yang kita tonton. Semoga di SMP Negeri 9 Bulukumba ini peserta didik kita alhamdulillah karena ditangani secara bersama, secara kekeluargaan, secara pendekatan, kolaborasi yang baik antara guru yang satu dengan guru lainnya, sehingga alhamdulillah di SMP Negeri 9 Bulukumba tidak pernah terjadi kekerasan yang sangat keras ya. Terkadang sih ada masalah-masalah kecil, tapi kita mampu melayaninya, menyelesaikannya dengan baik. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah digambarkan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi itu sendiri. Jadi ketiga ini kebutuhan dasar manusia ini ketiganya berbeda.
hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, dan restitusi itu sendiri seperti apa. Jadi hukuman itu dapat kita lihat salah satu inti dari hukuman yang dimaksud adalah tidak adanya terencana, biasa tiba-tiba kita langsung kayak menghukum begitu, itulah hukuman. Kalau konsekuensi terencana atau ada kesepakatan antara wali kelas dengan peserta didik atau anak wali murid. Kemudian restitusi. Restitusi inilah yang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nah, ini kita akan bahas lebih panjang terkait dengan segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol di dalamnya ada 5. Ada penghukum, pembuatan merasa bersalah, teman, pemantau, dan ada manajer. Jadi kita Bapak Ibu sebagai guru sebaiknya kita membuat peserta didik dijadikan sebagai teman. Jangan dijadikan peserta didik sebagai anggota sehingga ada kesan bahwa kita lebih bagaimana dengan peserta didik kita yang ada. Kemudian selanjutnya adalah ini teman pembahasan dari inti dari contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Jadi ini adalah pemaparan dari posisi kontrol guru tersebut. Posisi kontrol apakah aku? Iya. Ini kita bisa lewati buat merasa bersalah. Penghukum tadi sudah kita bahas di depan. Seorang guru paling tidak bersifat sebagai manajer. Manajer artinya kita bagaimana memanage peserta didik, memanage dalam artian lingkup kelas, memanage belajarnya, memanage cara membersihkan, cara menata kelas, cara membuat pojok-pojok baca. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sama halnya kalau kita membuat tata tertib kesepakatan kelas. Seumpama kemarin seperti dilakukan oleh semua wali kelas bahwa harus datang tepat waktu. Yang menyapu besok ini kalau tidak selesai konsekuensinya seperti apa. Jadi itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi yang saya maknai di keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas kita dengan peserta didik. Jika kita sudah memberikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, lalu ada peserta didik yang melanggar, disitulah ada konsekuensi yang akan kita berikan. Ya, kemudian kita masuk di acara kegiatan inti kita, yaitu segitiga restitusi. Nah, inilah yang segitiga restitusi yang akan kita perpanjang pada kesempatan ini, karena ini sifatnya sangat sering kita alami. Segitiga restitusi itu betul-betul ada 3. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Itulah yang ketiga-tiganya ini disebut dengan segitiga restitusi. Supaya suasana kita alok di ruangan ini, saya akan contohkan. Bisa saya undang Bapak Profesor Demapata ke depan. Sedikit saya akan menggambarkan bagaimana itu, yang mana yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Karena ini sebenarnya sudah kita jalani, hanya kita belum tahu namanya. Itulah yang disebut dengan menstabilkan identitas. Tapi Prof depan kita. Ya. Jadi ini Bapak Profesor Demapata sebagai seorang penulisnya SMP Negeri 9 Bulukumba yang akan saya jadikan sebagai salah satu objek contoh dalam menampilkan bagaimana menangani atau penanganan segitiga restitusi. Yang pertama kita akan lihat menstabilkan identitas. Yang saya pahami dalam menstabilkan identitas seperti ini. Tapi Prof harus sedikit. Ya. Bagaimana perasaan tak, Prof? Senang-senang saja. Jadi yang dimaksudkan itu adalah bagaimana mencairkan peserta didik yang lagi bermasalah. Jadi jangan langsung pada inti masalah, tetapi bagaimana dulu mencairkan hatinya
supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebentar dengan rileks. Jadi di mana kita tinggal, Prof? Di Betempur, alhamdulillah. Bagaimana keadaan ibu di rumah? Ya, sehat-sehat. Jadi ini jika profesor yang saya tanya, tapi kalau peserta didik, tentu saya akan mau tanya, bagaimana tidur siapa tadi malam? Sama ibu, alhamdulillah. Tadi pagi sarapan apa? Oh, sarapan sate. Apa itu sate, nak? Oh, sanggaran tembang. Oh, luar biasa. Dia tadi pagi nih anakku makan sanggaran tembang. Oh ya, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi itulah salah satu contoh dari menstabilkan identitas. Nah, ini sudah bagaimana perasaan anak? Sehat-sehat, Ki? Ya, alhamdulillah. Sekarang Pak Profesor sudah sehat, sudah cair. Boleh duduk, Prof, atau langsung ke masalah kedua. Layanannya tidak dengan langsung ke pokok permasalahan masalah itu, tetapi kepala sekolah menanyakan dulu kepada bapak dari mana, tinggal di mana. Nah, setelah bapak menanyakan tentang kampungnya, alamatnya, nah ternyata kepala sekolah sekampung dengan orang tua anak tersebut, sehingga suasana sudah cair kembali, sudah cair terkait dengan pertemanannya atau sekampungnya bapak dengan orang tua peserta didik tersebut. Akhirnya seolah-olah orang tua peserta didik ini melupakan apa tadi yang akan disampaikannya. Jadi tidak langsung membahas inti daripada permasalahan itu, meredahkan dulu, bagaimana mencairkan dulu. Seperti kita dapat kita lihat menstabilkan identitas yang ada di atas itu, kita dapat lihat bahwa kita dulu memberikan kepada orang tua yang datang bahwa berbuat salah itu Pak manusiawi, biasa saja terjadi. Jadi kita memberikan dulu beberapa arahan-arahan, tidak langsung ke pokok masalah. Kemudian kita memberikan lagi beberapa seperti penceramah lah, idealnya bahwa bapak itu juga mungkin pernah melakukan kesalahan, bagaimana penanganannya, bagaimana solusinya, mencari solusi seperti itu. Kemudian kita memberikan kayak seolah-olah kita memberi support ke bapak itu, bilang, oh saya sangat merasa bangga karena bapak datang ke sini untuk menemui guru dalam masalah ini. Jadi seolah-olah dia sudah terangkat, seolah-olah dia sudah bangga dengan kehadirannya, dia mampu begitu. Jadi kita angkat dulu ini orang tua. Begitu dia datang marah-marah, oh kita langsung, wih bapak hebat karena datang langsung di sekolah, tidak di luar berkuar-kuar. Dia datang langsung bagaimana mengklarifikasi di sekolah ini sehingga kami mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena kalau kita langsung tantang juga dengan suara keras, maka akan meledak. Jadi kita meredakan dulu, memberikan dulu, kalau perlu istilahnya apa, istilah Bugisnya dikompa-kompa dulu untuk bagaimana membuat hatinya dulu dalam menghadapi masalah. Ya, kemudian kita validasi tindakannya. Tentu pada orang tua dengan peserta didik ada perbedaannya. Saya kira seperti itu terkait dengan menghadapi masalah yang sering terjadi pada orang tua yang pernah memang terjadi di sekolah ini. Saya kira seperti itu gambaran segitiga restitusi yang dapat kita baca, bahwa yang dimaksud validasi tindakan yang salah itu kita seperti ini pertanyaan-pertanyaan kita kepada peserta didik, bahwa oh kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk darinya. Kamu buat bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi selalu semangat yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga tadi menstabilkan, ini yang pertama ya, menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Jadi ada keyakinan, kesepakatan yang
bahas kepada anak-anak, kita ingatkan kembali bahwa keyakinan apa yang telah kita buat, konsekuensi apa jika melanggar ini, bagaimana solusinya. Kalau memang ada beberapa kesepakatan yang harus dirubah, itu kadang kita dirubah dalam proses belajar. Karena kadang kesepakatan kita sudah buat tidak terkadang memang ada yang pas masalah yang dialami peserta didik itu berbeda. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Soheni, itu lupa peserta didik membuat satu kesepakatan kelas bahwa bagaimana kalau dia merusak padahal bukan orangnya. Lupa. Jadi bisa saja dalam masalah sudah berjalan, masalah sudah dialami, tindakan kelas itu muncul dalam seketika dalam proses masalah itu. Sekira ini yang dapat saya gambarkan namanya hilaf. Kita harus minta maaf apapun yang kita pernah lakukan kepada teman-teman kita. Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi dapat kita lihat pengertian itu sendiri bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu bukan cuma disarankan terhadap guru atau pendidik di sekolah, tetapi kadang juga orang tua yang ada di rumah atau di masyarakat atau di lingkungan atau di lembaga-lembaga lain juga, jika dia menangani masalah, disarankan untuk segitiga restitusi. Jangan langsung dijustiminasi itu anak bahwa kamu memang mengkau goblok, kamu memang mengkau kumbala, tetapi bagaimana dulu memberi semangat sebelum peserta didik ini kita tanya atau ajukan pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini ada yang beberapa kita bisa diskusikan. Siapa tahu dengan diskusi sebentar berjalan akan ada beberapa arahan-arahan yang lebih menarik kita bahas. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau misalnya ada anak yang dituduh merusak dan kemudian tidak mau mengaku? Ya, pertanyaannya luar biasa, sangat bagus. Jadi pertanyaan dari Ibu Suhaini SPD, guru PKN yang ada di SMP Negeri 9 Bulukumba, menanyakan bahwa bagaimana jika ada anak yang dituduh merusak lalu ternyata anak itu ternyata tidak mengaku. Nah, tidak mengakunya di sini ada dua. Apakah anak ini tidak mengaku karena memang anak ini benar-benar bukan dia pelakunya, ataukah anak ini tidak mengaku karena memang dia hanya takut karena ada konsekuensi tadi apabila melakukan pelanggaran ini ada konsekuensinya seperti ini. Nah, di sini bagaimana kita memberikan penguatan dengan menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini pertama karena anak ini tadi tidak mau mengaku, padahal ada dua kemungkinan, boleh jadi memang bukan anak itu dan boleh jadi karena dia takut. Maka berlakulah menstabilkan identitas. Kita dulu memberikan semangat atau motivasi. Nah, di bumi ini, di kelas ini, kita harus sadar bahwa semua manusia pernah mengalami namanya berbuat salah, baik itu sadar maupun tidak sadar. Pasti kadang kita membuat satu kesalahan. Nah, bagaimanapun juga jika memang kita mengaku saja, karena ibu tidak akan memberikan hukuman atau konsekuensi yang tidak sesuai dengan apa yang telah Anda perbuat. Jadi di situ kita memberikan dulu semangat atau memotivasi dulu dia untuk berkata jujur, tidak langsung menjustis. Karena kita belum tahu permasalahan anak ini apakah betul dia atau tidak, kita jangan langsung menjustis. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman agar dia bisa paham apa konsekuensi jika dia tidak jujur, dan apa konsekuensi dan apa rewardnya jika dia jujur. Nah, tentunya kalau begini kita harus menghadirkan saksi, menghadirkan beberapa saksi
yang disaksi itu juga dapat memberikan keterangan yang kuat untuk bagaimana memberikan peserta didik ini, bagaimana mencari solusi peserta didik yang bermasalah. Nah, dengan menstabilkan identitas anak ini, dia sedikit sebentar akan mengakui kesalahannya. Jangan langsung diancam, tetapi bagaimana dulu memotivasi anak-anak didik kita agar dia mau mengakui kesalahannya. Sekira seperti itu yang dapat saya gambarkan terkait dengan anak yang jika dia merusak tetapi tidak mengakui kesalahannya. Oke, saya kira seperti itu. Saya minta dari salah seorang pendidik untuk memberikan pertanyaan lagi terkait dengan segitiga restitusi ini. Apa yang harus menangani orang tua yang langsung datang marah-marah di sekolah, itu langsung emosi. Tidak tahu bagaimana, kita juga mau lihat jadi penonton. Jadi bagaimana caranya itu orang tua distabilkan itu? Apa kita langsung suruh dia diam, ataukah kita cabut-cabut atau bagaimana? Iya, bagus sekali ya. Jadi ini kemarin pernah terjadi di sekolah kita terkait dengan masalahnya adik-adiknya yang ditangani oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana kita melihat atau didatangi oleh dua orang tua siswa yang keberatan karena anaknya dianggap tidak akan diberi nilai. Nah, dia datang dalam keadaan berpakaian yang tidak sewajarnya, kemudian langsung besar suaranya. Nah, disinilah cara kita bagaimana setelah kita tanya bagaimana keadaannya, sehat atau bagaimana, dia sudah gembira, sudah riang, sudah kelihatan beban pikiran itu sudah hilang. Barulah kita masuk pada acara inti. Acara intinya seperti ini. Tolong Bapak sebelum biar suasana berdiri supaya oke, kita akan masuk pada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi ini kan Bapak suruh tadi kan sebagai profesor ceritanya. Jadi tadi dalam menstabilkan identitas sudah kami tanya terkait dengan, jadi ini Bapak Profesor ini sudah stabil nih perasaannya, sudah stabil, sudah lagi enjoy, sudah seolah-olah masalahnya itu sudah dilupakan. Jadi saya langsung tanya intinya, kenapa Tina ada informasi sudah dijubi teman tak terus pasti dia akan bercerita. Bahwa begini Bu, begini. Setelah dia bercerita, jangan langsung dikat. Kamu itu salah. Tidak langsung seperti itu, tetapi bagaimana kita menggali masalahnya itu, dia ungkapkan dengan rilis. Semua masalah yang dialami, dia mampu mengungkapkan dengan rilis. Bisa coba Davin, silahkan Davin ungkapkan apa masalahnya. Jadi begini Bu, saya mengakui kesalahan saya karena saya telah berbuat salah sama seorang. Konsekuensinya saya harus bertanggung jawab. Ya begitu. Minta maaf sama orang tersebut. Jadi masalah saya jadi saya mengakui salah karena saya tidak sengaja. Saya hanya bercanda begitu, tapi saya tidak tahu kalau tangan saya ada kukunya. Nah, akhirnya masuk itu kukunya di matanya. Nah, itu kesalahan saya. Jadi saya minta maaf Bu. Jadi ini adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini adalah yang kedua, validasi tindakan yang kedua. Dia sudah rilis menyampaikan semua masalahnya dengan jujur karena tadi sudah tidak tertekan. Seandainya ini anak masih tertekan, dia tidak akan menyampaikan dengan perasaan enjoy apa yang dialami. Tapi karena dia sudah rileks, kita tadi sudah menstabilkan identitasnya,
anak ini sudah rileks, dia sudah mampu menyampaikan bahwa ternyata kita kan tidak percaya kalau kenapa sampai matanya itu matanya itu pikiran berdarah hanya ditampar. Ternyata ini Bella jujur bahwa matanya berdarah karena kukunya panjang, pada saat ditampar itu kuku masuk di matanya. Nah inilah validasi tindakan yang salah. Jadi dia sudah menyampaikan dengan jujur. Bukan ditampar, tetapi dia bermain begini, apa namanya itu kalau bukan begitu, kayak kalau begitu bercanda, ya, sama dengan kalau memukul ke teman begitu. Tapi dia tidak tahu kalau ada kukunya panjang. Ya, jadi ini temannya dia tidak sengaja, jadi perlakuan itu tidak sengaja, dan walaupun dia mengakui bahwa tidak sengaja melakukan hal ini, dia tetap minta maaf, mengakui kesalahannya. Nah, itulah validasi tindakan. Jadi sudah kita memvalidasi tindakannya, masalah-masalahnya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita melangkah ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini keyakinan dimaksud adalah kesepakatan di kelas tadi. Kesepakatan di kelas tadi, di kelas kita sudah membuat tindakan kelas atau kesepakatan kelas yang saya contohkan tadi, kayak membuat beberapa kesepakatan kalau ada masalah-masalah bagaimana konsekuensinya. Seperti tadi kita sudah membuat tindakan kelas bagaimana solusinya kalau ada teman yang tidak sengaja kena temannya lalu kukunya masuk di matanya, matanya itu berdarah. Nah tentu akan memberikan konsekuensi atau menanyakan keyakinan sesuai yang telah disepakati di kelas tadi. Inilah yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Kemudian alami di sekolah. Sekian dan terima kasih atas atensinya, atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti materi budaya positif pada pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada hal-hal yang harus didiskusikan, kita bisa lewat WhatsApp, lewat chat, atau lewat tatap muka di luar ruangan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya Bapak Ibu yang saya cintai. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini masih banyak hal-hal yang masih kami masih ada yang tidak pas sesuai dengan apa kehendak atau harapan Bapak Ibu, karena kami masih tahap belajar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.